Balik lagi di Apaan Sih TV. Dan kita masih di Ngusik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gue tentunya, dan yes, kali ini gue ingin ngebahas info seputar musik. Yes, gimana kabar kalian hari ini? Ya, gue segenap tim Apaan Sih TV mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih situasi lebaran gitu kan. Ya, berhubung gue lagi nggak di studio gue dan gue sekarang lagi ada di rumah, jadi ya udah, kalau misalnya ada suara noise sedikit nggak apa-apa lah ya. Dan info seputar musik kali ini gue akan ngebahas tentang beberapa info menarik ya, yang mungkin bisa kalian simak. Tapi kalau yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel dengan cara lu like, komen, subscribe, dan share videonya agar bisa channel kita ini tetap berkembang dan tetap maju di kemudian hari nanti gitu kan ya. Info seputar musik di musik episode kali ini. Info seputar musik kali ini akan dibuka oleh info dari gitarisnya Bring Me The Horizon ya. Siapa lagi kalau bukan Lima Lia yang absen katanya dari rangkaian tour Bring Me The Horizon yang lagi ada di Aussie atau Australia di minggu ini ya. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen nonton Bring Me The Horizon, kalian bisa langsung terbang aja ke Aussie atau Australia gitu kan. Dia kan nggak jauh juga dari Indonesia, tapi sih gua rasa sih tiketnya juga udah sold out gitu kan. Tapi bakalan seru banget karena dia beberapa kota di sana. Nanti gua tampilin dah info jadwalnya dia gitu kan. Dan udah gitu infonya kayak gimana, yuk kita simak. Dikutip dari akun official Bring Me The Horizon di X atau Twitter, gitaris Bring Me The Horizon, Yes Lima Lia menyatakan harus absen dari seluruh rangkaian tur BMTH di Australia minggu ini. Udah gitu yaitu tanggal 12 dan 14 di Sydney, 18 dan 20 di Melbourne, dan 19 dan 21 di Brisbane. Balik lagi, itu adanya di Aussie gitu kan. Hal ini dikarenakan Lima Lia harus bersama keluarganya setelah anak keduanya baru saja lahir. Wow, congratulations Lima Lia atas kelahiran anak keduanya gitu kan. Udah jadi bapak anak kedua loh. Gitu. Udah gitu, posisi Lima Lia sementara akan digantikan oleh gitar teks-nya Bring Me The Horizon, si Joey Black. Ya itu udah sering banget ngisi buat nge-backup Bring Me The Horizon gitu kan. Tapi di belakang panggung ya, gue juga nggak tahu kalau tiba-tiba dia harus stay di depan panggung gitu kan. Dan gue bilang sih Lima Lia harus absen kali ini, gue bilang wah akan sangat amat disayangkan. Soalnya ya kalau tim satu ada yang absen tuh kayaknya ada yang kurang banget gitu kan. Kemarin aja waktu di Indo aja Jordan Fish udah nggak bisa datang, atau di Jepang kemarin itu Jordan Fish udah nggak bisa datang. Menurut gue itu kurang banget, soalnya ada sosok yang hilang dari atas panggung. Apalagi ini Lima Lia ya, walaupun emang distorsi gitarnya bisa digantikan oleh tim-timnya dia yang nge-backup, tapi menurut gue masih aja kurang sih gitu ya. Tapi mau gimana lagi, family is number one sih. Jadi ya dia harus nemenin istrinya karena anak yang keduanya baru lahir, dan ya itu keputusan terbaik. Tapi sih rangkaian tour Bring Me The Horizon kali ini sih gue bilang terbilang agak lebih panjang ya. Soalnya dia hampir seminggu full ya. Hampir seminggu fullan lah itu ada di Aussie. Oh ya, di tempatnya Jonah Wenhoven ya. Jonah Wenhoven soalnya balik lagi pindah ke Aussie kan. Ex-nya gitaris Bring Me The Horizon. Apakah mereka akan satu manggung lagi ya? Gue rasa sih enggak gitu kan. Tapi ya kalau misalnya ada kesempatan ya
tolonglah Bung Jona mungkin main sama Bring Me The Horizon lagi di tempat Anda gitu kan, di Australia gitu kan. Ya. Terus menurut gua sih sebenarnya kan nggak jauh ya dari Indonesia untuk ke Sydney gitu kan. Tapi memang orang Indonesia lebih menunggu yang katanya infonya Bring Me The Horizon tuh bakal datang lagi ke Indonesia bulan-bulan nanti itu. Masih simpang siur, ada yang bilang bulan Agustus, ada yang bilang September, dan itu udah gue bahas juga di konten gue sebelumnya gitu kan. Mungkin ini lebih proper nunggu ke situ aja kali ya kalau memang beneran. Tapi ini di Aussie loh, deket banget gitu. Blink-182 aja kemarin datang ke Aussie aja, gue bilang orang Indonesia banyak banget yang untuk nonton ke sana gitu kan. Soalnya emang deket banget, nggak jauh-jauh banget gitu kan. Gitu. Semoga Bring Me The Horizon turnya di Aussie ini lancar minggu-minggu ini dan tidak ada kendala sampai seperti di Indonesia mungkin tidak ada alat lagi yang mati sehingga Anda harus meng-cancel acaranya gitu kan ya. Next, info musik atau musik selanjutnya ada dari Blink-182, band idola gua. Info seputar musik yang kedua ada dari gitarisnya Blink-182 atau Blink-182. Yes, siapa lagi kalau bukan Tom DeLonge yang kena headstroke ketika manggung di Paraguay beberapa waktu lalu. Kita akan coba bahas ini ya. Semoga infonya sedikit lebih menarik gitu kan. Udah gitu, Tom DeLonge kena serangan headstroke atau serangan panas saat tampil di Paraguay beberapa saat lalu. Yes, ketika Blink-182 lagi mainin lagu More Change You Know. Di situ tiba-tiba Tom DeLonge nampakin gestur yang aneh. Di situ Tom DeLonge terlihat main gitar sambil berlutut ya. Biasanya kan emang Tom DeLonge tuh kalau main gitar pasti gayanya sambil berlutut gitu kan. Udah gitu, tapi ini bukan karena ini aksi panggungnya dia ya, tapi karena dia kena headstroke. Karena nggak kuat nahan pusing dan mual, akhirnya si Tom keluar dari panggung atau backstage-nya buat muntah dan nenangin diri dia dulu. Wow. Ya malum lah, bapak yang satu ini kan udah sedikit umur ya, mungkin ya gue juga nggak tahu. Karena serangan headstroke itu terjadinya kan tiba-tiba gitu kan. Udah gitu, buat yang belum tahu headstroke itu apa? Headstroke merupakan kondisi serangan panas yang bisa dialami manusia. Biasanya hal ini terjadi karena tubuh kehilangan kandungan air dan garam secara berlebihan. Tapi nggak beberapa lama Tom DeLonge akhirnya bisa balik lagi ke panggung dan bisa ngelanjutin pertunjukan sampai selesai dengan total 16 lagu. Come on, ayolah Blink-182 datang ke Indonesia, bawakan 16 lagu terbaik Anda untuk Indonesia gitu kan. Kapan dong promotor? Mungkin Bang Revel bisa panggil Blink-182, bisa diwujudkan cita-cita kami ini yang ngefans dengan Blink-182 gitu kan ya. Semoga ya. Lanjut ya, setelah selesai manggung si Tom ngeposting foto tepat sebelum dia kena headstroke atau kena serangan headstroke. Di postingan tersebut si Tom ngasih tahu apa yang terjadi ketika dirinya keluar dari panggung. Udah gitu dia ngaku kalau dia nggak pernah ngerasain ini sebelumnya, ngerasain suhu 95 derajat Fahrenheit di jam 11 malam, walaupun dia bisa balik lagi ke panggung dan nyelesain pertunjukannya. Wow, hebat sih. Kayaknya sih Tom DeLonge atau Bapak Thomas DeLonge butuh waktu istirahat itu, karena memang turnya digempur banget. Dia harus tur Europe. Kemarin juga mampir ke Sydney juga gitu kan, dan emang nggak istirahat sama sekali di usia yang Tom udah sekian gitu kan. Menurut gue sih ya mungkin butuh waktu istirahat sejenak gitu untuk Tom DeLonge dan kawan-kawan gitu. Tapi emang semangatnya sih luar biasa ya untuk Blink-182 itu sendiri gitu kan. Lu bayangin ya, dia bangun di jam 11 malam, udah gitu tiba-tiba kena serangan headstroke. Gue bilang wow, mungkin keliengan ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin di kita itu keliengan. Wah parah mungkin, atau bisa dibilang mungkin masuk angin kali ya Tom DeLonge. Tapi sih ya udahlah gitu. Tapi sih gue menantikan banget ya untuk Tom DeLonge atau Blink-182 atau Bring Me The Horizon bisa live di Indonesia. Setidaknya Blink lah, soalnya Blink itu belum pernah sama sekali perform di Indonesia gitu kan. Dan semua fansnya di Indonesia tuh pasti menantikan banget
performnya Tom DeLonge dan kawan-kawan ini gitu kan. Udah gitu kayak misalnya nanti katanya Revel Entertainment bakal desas-desusnya bakal mengundang Green Day gitu kayaknya, karena Green Day udah pernah di Indonesia juga gitu kan, kenapa nggak Blink aja dulu gitu ya. Tapi kan kemarin aja dia katanya ke Amerika itu di podcastnya sama Kemal itu dia hanya ketemu sama agensinya Blink. Hey come on, jadi kalau lu mau ngadain pertunjukannya Blink, lu harus lewat agensinya dulu, agensi baru mungkin ke manajernya. Apa gimana? Gue juga nggak tahu ya. Tapi ya emang agak sulit sih, soalnya kan Doi udah legend bro, gitu kan. Jadi ya ditunggu aja mungkin kabar baiknya gitu kan. Blink akan datang apa enggak, Bring Me The Horizon akan datang apa enggak gitu. Gue sih sebenarnya nantiin banget mereka bakal perform di Indonesia, karena ya gimana pun gue pengen nonton dua band itu, karena dua band itu belum pernah gue tonton. Bring Me The Horizon juga kemarin gue nggak nonton karena nggak dapet tiket, dan hari kedua gue pengen nonton tiba-tiba acara ini batalin sama mereka gitu kan. Jadi ya gue cukup kecewa sih, tapi ya udahlah gitu. Ya mungkin segini aja info seputar musik di musik hari ini gitu kan. Buat lo yang nonton dari awal sampai akhir nggak di skip, thank you banget gitu kan. Sorry kalau misalnya memang gue lagi nggak ada di studio Sini TV dan memang kondisinya lagi di rumah, nggak apa-apa ya. Tapi info seputar musik yang paling update ini bisa dibawain walaupun situasinya juga mungkin nggak kondusif gitu kan, mungkin ya ada suara berisik-berisik dan lainnya gitu kan, nggak apa-apa ya gitu. Baik lagi, dukung channel ini dengan cara lu like, komen, subscribe, jangan lupa di share, bantu channelnya bisa biar tetap berkembang di kemudian hari gitu kan. Kita ketemu di episode selanjutnya pokoknya. See you next video. Bye bye.